Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natania Alifatus Salsabila dengan NIM 2303316094006. Di sini saya akan melakukan micro teaching pada bab sifat koligatif larutan menggunakan pendekatan model inquiry terbimbing yang dipadukan dengan problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah serta pendekatan kontekstual teaching and learning. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Semoga semuanya sehat dan semangat ya untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Oke, mungkin bisa dipimpin oleh ketua kelasnya, Mas Bahrul. Boleh dipimpin doa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Selamat sebelum mulai mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Sebelumnya Ibu mau tahu nih mood kalian hari ini. Mungkin Ibu bisa share ya untuk asesmen diagnostiknya untuk Ibu biar tahu nih semangat kalian seberapa untuk kegiatan pembelajaran kimia hari ini. Mungkin bisa dilihat ya di grup kelas yang sudah Ibu kirim. Ya, Bu. Ya, Bu. Ibu pakai laptop apakah tidak apa-apa, Bu? Boleh. Oke, untuk tampilannya seperti itu, mungkin bisa diisi nama dan kelasnya. Dan jangan khawatir, untuk asesmen ini tidak mempengaruhi nilai kalian, hanya untuk sekedar mengetahui mood kalian hari ini itu bagaimana, apakah antusias mengikuti pembelajaran hari ini, atau mungkin kalian sedang mengantuk atau sedih, atau mungkin excited dengan pembelajaran hari ini, bisa diungkapkan di asesmen ini. Baik, Bu. Oke, sudah anak-anak? Sudah, Bu. Sudah selesai. Terima kasih. Oke, anak-anak, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kalian. Kalian sering menemukannya ini di dapur, di pasar, bahkan ketika kalian beli jajanan favorit kalian. Ternyata ada loh konsep kimia yang ternyata berperan besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Di balik itu, nama konsep yang akan kita belajar hari ini adalah sifat koligatif larutan, yang tentunya ini juga akan relatif relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalian pasti tahu dong, kalau mempelajari sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari itu jauh lebih mudah untuk dipahami dan tidak terkesan bahwa konsep kimia itu abstrak, tetapi bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar bagaimana sifat koligatif larutan itu bisa menjelaskan banyak fenomena penting yang ada di sekitar kita. Jadi, apa yang kita pelajari ini bukan hanya untuk ujian, tapi untuk memahami bagaimana sih dunia di sekitar kita, atau kehidupan atau fenomena di sekitar kita itu seperti apa. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran atau lebih mendalam mengetahui tentang sifat koligatif larutan, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Siapa di antara kalian di sini yang pernah melihat orang membuat ikan asin, atau mungkin kalian pernah membeli jajanan tradisional, yaitu es krim puter tradisional, atau biasa Ibu itu sebut dengan es krim tungtung. Mungkin ada yang bisa angkat tangan. Saya pernah beli, Bu, es krim tungtung. Oke, Mas Bahrul pernah membeli. Ya, oke, benar. Mungkin dari Mas Bahrul mengamati nggak
Jadi ikan yang bisa untuk dimakan lagi atau masih bisa dimakan tapi udah nggak segar. Oke, di sini Atau terlihat bahwa ikan yang masih proses segar pengawatan seperti ikan cuma dilakukan ikan yang masih dengan segar seperti ini harganya penggaraman lebih mahal. pada ikannya. Jadi melibatkan adanya garam di situ. Ciri Sebelum beruang proses bagus, pengeringan. dagingnya lembek dan mau diperhatikan sehingga jangan sampai terbentuk ya, karena hasil akhirnya bakal jelek, formulasi dan menjadi tidak sempurna. Setiap begitu kemudian ditentukan kepada masa kita akan Sekarang kita cari rumah makan aja biar cepet makan itu. Pengawetan ikan asin. Makasih ya, Pak. Kemudian ada fenomena selanjutnya. Misalnya, memanfaatkan susu juga biasanya nah, eksklusif. bagaimana ini proses pembuatan apa? Makanya kelasnya jadi pasarnya guys. Mulai saat akan juga garam, itu bagus kan? Orang makanan semua bahan dicampur jadi satu ya guys. Percaya bantu ya guys. Guys, banyak guys. Dibagi bagi ya. Jadi tidak sesuai satu pada prinsip katanya. Karena untuk kita ada ini, mereka yang kasih dengan itu. Dan proses kaminya dan trik yang di dasar pertama ya, yang sudah guys. Biar sampai yang satu. Setelah itu baru deh. Dan makan kedua jam. Kita lihat masalah ya guys. Tapi sekarang pusing. Bercanda ya guys. Soalnya terus seperti ini tuh. Nah, itu ya guys. Itu ya guys. Kasih kita beri makanan. Banyak guys. Harus betul-betul dengan satan. Proses itu diberi. Seperti ini memberikan lebih kasar ya guys. Dibanding menggunakan susu. Ya iyalah. Tahu kan itu beda. Mau disali sebesar apapun. Cobain aja sendiri. Apa sih aku sama kalian? Beneran deh. Lagian kalau ngomong emang hati-hati ya guys. Ada asal. Bisa-bisa. Nanti tidak suka kamu. Hehe. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi sifat koligatif larutan, yaitu pada materi hari ini kita akan fokus dalam pengenalan konsep dan fenomena sifat koligatif larutan. Oke, sebelumnya pada fenomena berikut sudah Ibu tanyakan ya, apakah kalian tahu bahwa proses pengawetan ikan itu dilakukan dengan merendam ikan dalam larutan garam sebelum dikeringkan, kemudian bahwa pada es putar juga melibatkan garam dalam proses pembekuan es putar. Kemudian kalian tahu nggak sih mengapa garam itu dapat mengawetkan ikan dan mengapa dalam proses pembuatan ikan asin itu akan melibatkan garam untuk proses pengawetannya? Biar ikannya asin. Oke, biar ikannya asin. Mungkin ada jawaban lain dari teman-teman lainnya? Supaya tidak kena bakteri. Kalau pada fenomena pembuatan es krim, kira-kira mengapa garam itu dapat mempercepat proses pembekuan dari es putar itu sendiri? Kira-kira ada yang tahu nggak mengapa? Itu tadi kan di video terdapat melibatkan garam ya untuk mempercepat proses pembekuan es putar. Nah, itu kira-kira kenapa garam itu berperan dalam hal apa untuk pembekuan itu? Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Kita bahas di slide berikutnya. Jadi fenomena-fenomena tersebut adalah merupakan fenomena dari sifat koligatif larutan. Di sini ada petani yang sedang mengeringkan atau mengawetkan ikan asin, kemudian pembuatan es putar, kemudian ini ada mendidihkan air dan juga fenomena adanya kolam apung. Ini merupakan sifat koligatif larutan. Oke, jadi fokus kita di sini adalah membahas apa sih sifat koligatif larutan itu, kemudian apa saja yang termasuk sifat koligatif larutan, serta bagaimana sih manfaatnya bagi kehidupan Pak kita penting untuk mempelajari sifat koligatif larutan itu sendiri. Oke, yang pertama sifat koligatif larutan adalah sifat-sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarutnya, bukan pada jenis zatnya. Ingat ya, hanya bergantung pada jumlah zat partikel terlarut. Kemudian artinya dalam hal ini semakin banyak partikel zat terlarut dalam larutan, maka akan semakin besar pengaruhnya terhadap sifat-sifat tertentu larutan tersebut. Nah, dalam sifat koligatif larutan elektrolit ini dan non-elektrolit berbeda meskipun dalam konsentrasinya yang sama. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahaskan apa itu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Jadi, Ibu harap di pertemuan kali ini kalian bisa membedakan apa itu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Kemudian, nah pada konsentrasi yang sama, efek koligatif larutan elektrolit ini tentunya akan lebih besar dibandingkan dari larutan non-elektrolit karena jumlah partikelnya ini meningkat akibat adanya ionisasi. Dan di pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan kan bahwa larutan non-elektrolit dan larutan elektrolit ini memiliki sifat yang berbeda, di mana larutan elektrolit ini
akan dapat mengalami ionisasi atau dapat terionisasi bila dilarutkan di dalam air. Sedangkan untuk larutan non-elektrolit ini tidak bisa. Contohnya adalah larutan elektrolit itu seperti apa? Bisa menyebutkan contoh larutan elektrolit? Oke, benar Ella. Kalau larutan non-elektrolit mungkin dari teman-teman yang lain bisa menjawab. Larutan gula Bu. Oke, benar sekali. Oke, contohnya adalah pada larutan garam atau NaCl. Dan diketahui NaCl adalah elektrolit kuat yang terionisasi sempurna. Maka derajat ionisasinya adalah 0. Seperti di slide sebelumnya bahwa larutan elektrolit itu derajat ionisasinya adalah 0. Di mana ada persamaan dari larutan garam itu sendiri yaitu NaCl menjadi Na+ dan Cl- karena adanya proses ionisasi. Nah, ion yang dihasilkan adalah ion Na+ dan Cl-. Di situ ada dua ion yaitu Na+ dan Cl-, maka N-nya adalah 2. Penyelesaiannya dapat menggunakan rumus Van Hoff atau biasa kita simbolkan dengan huruf I kecil. Jadi rumusnya adalah I sama dengan 1 plus dalam kurung N1 dalam tutup kurung derajat ionisasi. Di situ dapat diselesaikan dengan I sama dengan 1 plus 2 1 kemudian dikali derajat ionisasinya, di mana I sama dengan 2. Maka faktor Van Hoff larutan garam sama dengan I sama dengan 2. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam fenomena sifat koligatif larutan. Ini ada 4 macam ya anak-anak. Oke, yang pertama ada penurunan tekanan uap, kemudian yang kedua ada kenaikan penurunan titik beku, kemudian ada kenaikan titik didih dan tekanan osmotik. Selanjutnya yang pertama adalah fenomena penurunan tekanan uap. Jadi tekanan uap adalah tekanan yang dirasakan oleh uap zat ketika berada dalam keseimbangan dengan fase cairnya. Bisa dilihat pada contoh gambar berikut bahwa gambar sebelah kiri itu adalah air atau zat pelarutnya. Kemudian untuk tabulasi sebelah kanan, tabulasi sebelah kiri itu adalah partikel zat pelarut. Bahwa di sini terdapat perbedaan bahwa bigger glass yang ada di sebelah kanan ibu ini adalah murni dari zat pelarutnya sendiri. Jadi tanpa adanya campuran zat pelarutnya. Sedangkan untuk bigger glass yang sebelah kiri itu ada campuran zat pelarut. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin banyak uap di atas permukaan cairan ini maka akan semakin tinggi juga tekanan uapnya. Jadi cairan yang lebih mudah menguap ini akan memiliki tekanan uap yang lebih tinggi. Mengapa demikian? Bisa dilihat pada gambar tersebut bahwa bigger glass yang ada pada sebelah kanan itu cukup air murni atau pelarut saja, sedangkan bigger glass yang sebelah kiri itu terdapat campuran dari zat pelarutnya. Maka dapat dilihat bahwa bigger glass sebelah kiri itu nanti zat pelarutnya ini akan mempengaruhi air murninya, yaitu akan menghalangi proses menguapnya air murni. Seperti itu ya. Dapat dipahami? Paham. Jadi ini penekanan uap ini disebabkan oleh adanya partikel zat larut yang menghalangi partikel air untuk menguap. Jadi untuk partikel yang berwarna coklat ini adalah zat terlarut. Jadi nanti akan menghalangi proses menguapnya air murni. Bisa dilihat perbedaannya dengan gambar yang ada di sebelah kanan itu airnya akan menguap lebih banyak, sedangkan ini terhalangi oleh zat terlarut. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita mungkin akan simulasi dulu proses penurunan tekanan uap. Jadi ini adalah simulasi penurunan tekanan uap. Bisa kita lihat di sini bahwa seperti penjelasan ibu tadi bahwa sebelah kiri adalah sebelah ini adalah air murni atau zat pelarutnya, sedangkan yang sebelah kanan itu tercampur oleh zat terlarut. Jadi zat terlarutnya akan menghalangi proses penguapan dari air murninya. Bisa dilihat bahwa partikel yang akan menguap lebih banyak yang air murni saja dibandingkan tercampur oleh zat terlarut. Dan di sini dapat dipahami. Bisa. Oke, kita lanjut ya. Oke, selanjutnya ini adalah rumusnya. Di mana rumus dari penurunan tekanan uap sendiri ada delta T sama dengan P0 min P. Di mana delta P adalah penurunan tekanan uap, kemudian P0 adalah tekanan uap pelarut murni, sedangkan P tekanan uap atau larutan. Dan di sini kita hanya sekedar mengenal konsep dasarnya saja. Jadi untuk perhitungannya kalian cukup knowledge-nya saja ya untuk mengetahui rumusnya itu seperti apa. Untuk selanjutnya kita akan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perhitungannya seperti itu. Nah, ini untuk rumus yang kedua, di mana delta P sama dengan P 0 kali X terlarut, di mana X terlarut adalah fraksimal terlarut. Kemudian yang kedua adalah delta P sama dengan P 0 kali N terlarut kali I per N terlarut plus N terlarut kali I. Kemudian untuk fenomena yang kedua adalah penurunan titik beku. Dan ketika zat terlarut seperti garam ini ditambahkan ke dalam air, maka titik beku larutan ini akan lebih rendah dibandingkan air atau lebih rendah daripada 0 derajat Celcius. Bisa dilihat di sini bahwa sebelah ini adalah air atau pelarut murni. Kemudian ini adalah zat yang sudah tercampur dengan zat terlarut atau kita sebut dengan garam contohnya. Dan ini adalah campuran pendinginnya atau es batu. Nah, penurunan titik beku ini disebabkan oleh adanya partikel garam atau partikel zat terlarut yang mengganggu partikel air untuk membentuk kristal padatan. Jadi nanti adanya zat terlarut yang warna merah ini, partikel warna merah ini nanti akan mengganggu proses pembentukan kristal padatan oleh air murni ini sendiri. Jadi kenapa dinamakan kenaikan titik beku? Karena nanti proses menghalanginya zat terlarut ini akan
mempengaruhi proses kenaikan titik beku, penurunan titik beku. Supaya lebih paham kita akan simulasi terlebih dahulu ya. Iya Bu. Di sini kita pilih larutannya NaCl. Kemudian di sini kita bisa run eksperimen. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa di sini adalah es batu, kemudian di dalamnya ini adalah partikelnya, di mana pada A ini adalah pelarut murni yaitu air, kemudian yang kedua ini dengan konsentrasi 1 mol atau 58,44 gram, kemudian yang ketiga ini konsentrasinya 2 mol dan ketiga ini konsentrasinya 3 mol. Jadi semakin ke kiri zat larutnya konsentrasinya akan semakin besar. Dapat dilihat dari sumbernya bahwa dari pelarut murni saja itu sendiri titik bekunya adalah 0 derajat Celcius. Jadi bisa disimpulkan bahwa semakin banyak zat larut yang tercampur dalam pelarut itu akan mempengaruhi penurunan titik bekunya. Jadi semakin banyak zat larut maka titik bekunya akan semakin apa? Enggak. Oke, benar sekali. Dan dari sini bisa dipahami ya. Bisa Bu. Oke, kita lanjut. Mungkin kalian nanti kalau mau nyoba simulasinya, ini bakal jadi PPT ya, jadi kalian bisa belajar sendiri. Di sini bisa scan barcode atau klik link yang ada di bawah. Oke, untuk rumusnya sebagai berikut. Jadi delta TF sama dengan KF kali M kali I, di mana delta F adalah penurunan titik beku, KF adalah tetapan penurunan titik beku, M adalah kualitas larutan, dan I adalah faktor Van Hoff untuk larutan elektrolit. Kemudian untuk fenomena yang ketiga adalah kenaikan titik didih. Dan di sini kita bahas lagi ini akan semakin juga tinggi larutan. Di sini sama seperti fenomena seperti yang bahas adalah pelarut murni atau pelarutnya. Kemudian yang sebelah kiri adalah yang sudah tercampur zat larut atau partikel zat larut yang berwarna kuning. Di sini kita lihat bahwa ada zat larut yang mengalami kenaikan titik didih, jadi yang menjalani proses didihnya dari pelarut murni itu sendiri. Kita lihat bahwa katanya titik didih jasa itu adalah 1 derajat Celcius. Sedangkan ikan campur dengan zat larut maka didihnya akan lebih tinggi dengan 1 derajat Celcius, yaitu 1 derajat Celcius. Dan dari sini ada bahwa ada beta gas yang ada di sebelah ini dan akan mengalami pemakaian 9 pada 9 jadi nanti didihnya lebih tinggi daripada pelarut murni yaitu 1 derajat Celcius. Oke, kita simulasi. Kita pilih kemudian kita lihat kemudian eksperimen. Nah, sebagai berikut. Mungkin dari anak-anak ada yang bisa menyimpulkan nggak dari hasil simulasi kita pada kenaikan titik didih kali ini? Mungkin ada yang angkat tangan, Ibu kasih poin plus. Bu, Oke, Mas Bahrul silahkan. kalau yang sebelah kiri itu karena penghalangannya sedikit, Ya, zat larutnya sedikit, jadi itu bisa melepas banyak partikel-partikelnya. Sedangkan yang tekannya itu semakin banyak, jadi penghalangan itu semakin rapat dan yang diuapkan itu semakin gitu. Jadi pengolahannya kedidihannya yang kiri itu cuma butuh 100 derajat, yang paling kanan itu butuh sampai 103 derajat. oke, benar sekali. Mas Bahrul ya tadi ya. Iya Bu. Oke, dapat poin plus untuk hari ini. Oke, benar sekali ya penjelasan dari Bahrul. Jadi pada kenaikan titik didih kita kali ini, pada simulasi ini bisa dapat kita lihat bahwa dari sumbernya saja berbeda dan jumlah zat larutnya saja juga berbeda. Jadi kesimpulannya bahwa semakin banyak konsentrasi zat larut maka titik didihnya juga akan semakin tinggi. Seperti itu ya, dapat dipahami. Dapat Bu. Oke, kita lanjut. Jadi kemudian itu adalah lagi. Kemudian untuk fenomena yang terakhir adalah tekanan osmotik. Nah, osmosis atau osmosis adalah perpindahan molekul larut melalui membran sel ikan nyambel dari larutannya yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat. Dan dari gambar ini bisa kita lihat bahwa panel yang sebelah sini adalah larutan, kemudian yang sebelah sini ini yang lingkaran penjauhan orang ini adalah membran sel ikan nyambel. Kemudian yang ini adalah air atau solvent. Oke, lanjut. Tekanan osmotik adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan proses dari osmosis. Nah, untuk penjelasan sebelumnya itu adalah definisi dari osmosis. Sedangkan tekanan osmosis sendiri adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan proses dari osmosisnya itu sendiri. Dan jadi bisa dilihat dari gambar tersebut bahwa ini adalah proses osmosis yang sudah dijelaskan di slide tadi. Kemudian ini adalah tekanan osmotik. Jadi untuk menghambat atau menghentikan proses dari osmosis. Jadi ini diperlukan adanya untuk menghentikan proses osmosisnya. Jadi yang ini dinamakan tekanan osmotik, yang itu adalah osmosis. Nah, mungkin bisa kita coba untuk simulasinya. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat bahwa di sini salt concentration-nya adalah low, kemudian yang sini adalah high. Bisa kita lihat ya, bahwa mungkin ada yang bisa menjelaskan dari fenomena atau simulasi tekanan osmotik berikut.
anak-anak dari simulasi tekanan osmotik tersebut bahwa dapat kita lihat bahwa pada gambar tersebut menampilkan dua sisi ya. Pada sisi kiri adalah konsentrasi garam yang rendah atau low, kemudian sebelah kanan itu adalah konsentrasi garam yang tinggi atau high. Dan di antara keduanya ini terdapat membran semi permeabel yang hanya dapat dilalui oleh air, tetapi tidak dapat dilalui oleh ion yang garam atau titik merah dan titik hijau. Jadi yang namanya semi permeabel ini ada di sebelah tengah ini. Kemudian di sini ada kayak jalan gitu ya. Dan itu hanya dapat dilewati oleh air saja, tidak bisa dilewati oleh zat terlarut atau garam yang di situ disimbolkan dengan lingkaran merah dan lingkaran hijau. Nah, apa sih yang terjadi pada simulasi ini? Di bagian kiri ini sedikit garam ini airnya relatif murni ya. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah yang banyak garamnya atau airnya lebih pekat. Karena membran semi permeabel ini hanya bisa dilewati oleh air. Jadi yang melewati jalan semi permeabel ini adalah air saja. Jadi zat larutnya tidak ikut melewati membran semi permeabel. Dan tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk mengingatkan larutan yang lebih pekat dan menyamakan konsentrasi di kedua sisi untuk mencapai keseimbangan. Jadi bisa kita lihat bahwa simulasi ini pada sebelah kiri itu lebih banyak larutan zat larutnya atau air murninya, sedangkan di sebelah kanan itu lebih banyak zat larutnya. Pada fenomena ini itu akan mengingatkan larutan yang lebih pekat, yaitu yang larutan sebelah kanan itu akan diajarkan untuk menyamakan konsentrasinya dengan yang sebelah kiri seperti itu. Mungkin bisa dipahami dari sini. Bisa Bu. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk rumus. Nah, ini untuk rumus tekanan osmotiknya. Di sini kita dapat menghitung dengan rumus P sama dengan M kali R kali T kali I, di mana P adalah tekanan osmotik, kemudian M adalah molaritas larutan, R adalah tekanan desideal yaitu senilai 0,082 atm per mol Kelvin. Kemudian T adalah suhu yaitu satuannya Kelvin, sedangkan I adalah faktor Van hanya untuk larutan elektrolit. Nah, ini untuk kampungannya. Jadi untuk rumus-rumusnya ada sebagai berikut. Di mana peran rumusnya ada sendiri di mana larutan elektrolit dan larutan elektrolit, kemudian peran teguh, mekanisme dan tekanan osmotik yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, terima kasih sudah semangat belajar hari ini tentang sifat koligatif larutan. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan Ibu tadi. Cukup Bu. Oke, silahkan. Oke anak-anak, jadi setelah kita mempelajari sifat koligatif larutan itu, kita akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Jadi satu kelompok bisa dibagi 3 orang ya, satu kelompok berisi 3 orang. Bisa berkumpul mungkin sesuai kelompoknya. Mungkin mau dibagi atau milih sendiri nih? Bisa milih sendiri aja Bu. Oke, milih sendiri bisa berkumpul ya sesuai kelompoknya, satu kelompok 3 orang. Oke, silahkan cek di grup ya bahwa Ibu sudah membagikan bahan bacaan dan lembar kerja siswa yang harus kalian baca dan kalian kerjakan. Kemudian di sini ada tampilan LKPD-nya. Jadi di sini Ibu tidak menggunakan LKPD secara fisik, tapi Ibu menggunakan live worksheet atau kalian nanti mengerjakannya tidak langsung di kertas, tetapi kalian bisa menuliskan langsung di sini. Jadi menggunakan gadget kalian ya, atau mungkin yang membawa laptop bisa menggunakan laptop. Oke, jadi di sini bisa diperhatikan bahwa di sini ada nama kelompok yang harus diisi oleh kalian. Di sini kalian bisa klik di sini ya untuk mengetik misal Natania gitu dan seterusnya. Kemudian di sini ada lembar kerja, bisa dibaca petunjuk penggunaannya. Kemudian nanti bagaimana sih Bu cara mengumpulkan LKPD live worksheet ini? Nanti kalian bisa membaca petunjuknya bahwa untuk mengirim jawaban, nanti klik sini selalu kirim email my answer to my teacher. Kemudian enter your full name, diisi dengan nomor kelompok kalian, misalnya kelompok 1 gitu ya. Kemudian grup atau levelnya nanti diisi dengan kelas 12 IPA, disesuaikan dengan kelas kalian ini misal 12 IPA 1 gitu. Dan kemudian 10 subjeknya ini diisi dengan kimia. Serta masukkan email yang ada pada berikut, ini adalah email Ibu di kolom enter your teacher email. Nanti kerjaan kalian akan di-input di email Ibu gitu ya. Dan di sini bisa dibaca petunjuknya untuk lebih lengkapnya. Dan di sini ada kegiatan 1, kemudian kegiatan 2, di sini ada rumusan masalah, hipotesis, pertanyaan, serta tabel pengumpulan informasi. Dan pada tabel pengumpulan informasi ini, kalian bisa memanfaatkan gadget kalian untuk memperoleh sumber informasi dari permasalahan yang ada di LKPD itu. Jadi kalian bisa menggunakan buku bacaan yang sudah dibagikan atau mungkin artikel atau website. Tapi ingat ya, jangan membuka AI atau mencari jawaban di AI. Jadi kalian hanya diperbolehkan untuk mencari jawaban di sumber literatur. Dapat dipahami dari sini? Bisa Bu. Oke, di sini ada 2 kegiatan yang harus kalian selesaikan. Jadi di sini tidak perlu presentasi, tapi kalian mengirimkan LKPD ini melewati email ya. Nanti kalau kalian selesai, klik finish di tombol merah buku. Oke, mungkin bisa mengerjakan sesuai kelompoknya ya. Ibu kasih waktu hingga jam 12.45. Oke anak-anak, mungkin dapat dicukupkan ya untuk pengerjaan LKPD-nya. Dari pengerjaan LKPD tadi, ada yang merasa kesulitan nggak? Atau ada yang tidak dipahami dari masalah atau fenomena yang ada di LKPD tersebut? Oke, berarti aman ya untuk pengerjaan LKPD. Apakah sudah dikumpulkan semua? Sudah. Oke, siap. Selanjutnya kita akan bermain kuis sambil bermain game. Jadi di sini kita akan kuis untuk mengetahui seberapa paham kalian pada materi pada pagi hari ini.
dapat poin plus dari Ibu. Oke, sudah masuk semua ya? Sudah masuk semua ya anak-anak? Oke, kita mulai. Semangat ya, bro. Lihat siap. Pemenang pertama diraih oleh Alia. Dapat poin plus untuk hari ini. Oke anak-anak, terima kasih atas antusiasnya untuk mengikuti kuis pada pagi hari ini. Jadi untuk pemenangnya adalah Alia, kemudian peringkat 2 adalah Ella, dan peringkat 3 adalah Rani. Jadi untuk yang belum masuk ke peringkat 3 besar, jangan sedih ya anak-anak, karena kita di pertemuan berikutnya akan selalu ada kuis berbasis game yang tentunya gak kalah seru dari hari ini. Oke, baik anak-anak, sebelum kita menutup kegiatan pada pembelajaran pagi hari ini, Ibu ingin mengajak kalian merenungkan kembali nih apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini pada subbab pengenalan konsep dan fenomena sifat koligatif larutan. Jadi intinya dapat kita simpulkan ya dari penjelasan materi pada pagi hari ini bahwa sifat koligatif larutan itu hanya bergantung pada zat terlarut. Jadi bisa diingat-ingat bahwa sifat koligatif itu hanya bergantung pada zat terlarut. Jadi konsepnya sama pada 4 konsep tadi, bahwa semakin banyak zat terlarut maka pengaruhnya itu juga akan sangat besar. Misalnya pada penurunan titik beku, jika zat terlarutnya itu semakin banyak konsentrasinya, maka titik bekunya juga akan semakin rendah. Seperti itu ya, dapat dipahami? Dapat. Oke. Lalu bagaimana sifat koligatif larutan itu penting dalam kehidupan kita? Mungkin ada yang bisa menjelaskan kenapa sih kita penting untuk mempelajari sifat koligatif larutan ini? Biar kita paham Bu terkait konsentrasi, juga reaksinya, tambah dari konsentrasi partikelnya itu seperti apa. Oke, betul sekali ya. Jadi kenapa sih kita penting untuk mempelajari sifat koligatif larutan pada pelajaran kali ini? Jadi kita tidak hanya sekedar tahu nih bahwa pembuatan es krim tradisional itu menggunakan garam hanya sekedar untuk mempercepat pembekuan es krimnya. Tapi kita juga tahu apa sih yang mempengaruhi hal tersebut, kenapa garam itu bisa mempercepat proses pembekuan es krim. Jadi seperti itu ya. Jadi kita tahu nih konsep ilmiahnya, tidak hanya sekedar tahu bahwa garam itu dapat mempercepat proses pembekuan dari es batu. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Jawabannya menarik dari Mas Bahrul. Dari penjelasan kalian, kita bisa simpulkan juga bahwa sifat koligatif larutan itu selalu berkaitan dengan jumlah partikel zat terlarut ya. Ingat, zat terlarut bukan jenisnya. Dan ternyata konsep ini juga muncul di banyak aktivitas kita sehari-hari seperti tadi, proses pengawetan ikan asin, kemudian proses pembuatan es krim tradisional, kemudian apalagi tadi contohnya, mungkin kolam apung, kemudian memasak pasta dengan memberikan garam, itu juga termasuk dari fenomena sifat koligatif larutan. Jadi sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, bagus sekali, kalian sudah berada di jalur yang tepat. Nah, Ibu akan mengapresiasi kerja kelompok kalian hari ini, pembahasannya hidup, dan kemudian kelasnya juga hidup nih, interaktif. Argumen kalian juga mulai menunjukkan pola pikir ilmiah kalian, terus pertahankan semangat belajar kalian ya. Dan sekarang kita sebelum kita benar-benar mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, Ibu ingin mengirimkan refleksi belajar untuk kalian. Bisa diisi ya, yang sudah Ibu kirimkan di grup. Oke, sudah diisi anak-anak? Sudah Bu. Oke, terakhir
Terima kasih atas keaktifan kalian hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan membuat kalian semakin penasaran dengan ilmu kimia. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.